Shalom, selamat pagi Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dalam renungan pagi HKBP Denpasar untuk hari ini Jumat 20 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Lasma rohamu makirim, lasma rohamu makirim, lasma rohamu makirim, lasma rohamu makirim. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saya bacakan sekali lagi. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikian firman Tuhan. Amanginang, apa yang menjadi motivasi kita di dalam menjalani pekerjaan atau di dalam pelayanan kita di gereja? Apa yang memotivasi kita mau turut andil, memberikan waktu, memberikan materi di dalam pelayanan ke gereja? Adakah orang yang kalau di luar tentu saja untuk nafkah juga, tapi di dalam gereja pelayanan misalnya, adakah orang yang ingin puji-pujian dari orang lain? Oh, si Anu itu hebat dalam hal pelayanan ini, pelayanan musik, pelayanan ibadah, pelayanan di panggung dan lain-lain. Ataukah ada motivasi, jangan-jangan ya, ada motivasi seperti itu juga, cari tambahan rezeki misalnya. Atau ajang untuk pamer, begitu. Atau ada motivasi-motivasi lain yang baik kita misalnya, karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka sekarang waktu, materi, seluruh waktu kita, seluruh keberadaan kita persembahkan kepada Tuhan. Tentu itu adalah motivasi yang terbaik. Demikian juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus beserta para rasul kepada jemaat di Korintus. Di perikop ini, bahwa yang menjadi motivasi mereka adalah hal-hal yang demikian. Jika ada orang yang menganggap baik ketika kita bekerja digaji, walaupun nanti itu akan habis lagi, begitu. Atau ketika kita dapat menunjukkan hal yang baik, kemudian orang applause, kasih, wah hebat sekali kamu. Itu baik juga, tapi itu akan hilang juga, begitu. Itu hal yang baik. Ada motivasi yang baik menurut Rasul Paulus. Kalaupun dari pekerjaan kita, pelayanan kita, akhirnya kita dapat nafkah, tentu itu juga hal yang baik begitu, daripada orang yang malas-malasan akhirnya tidak dapat pekerjaan dan kelaparan dan tiba-tiba mengeluh begitu. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada itu. Jika itu adalah fana, jika itu akan habis kemudian, akan selesai, akan selesai demikian begitu. Maka ada yang lebih. Ketika kita mendapatkan applause, mendapatkan pujian dari Tuhan pencipta kita. Ketika kita mendapat pujian dari Tuhan yang menyelamatkan kita. Pujian yang seperti itu tidak akan musnah, tidak akan habis, tidak akan selesai, tidak akan pudar. Karena itu bukan pujian yang fana begitu. Jadi bolehlah orang-orang lain berkata ini dan itu. Bolehlah orang-orang lain menganggap negatif, punya pikiran negatif, punya pikiran-pikiran yang buruk tentang kita. Tapi yang pasti yang mau kita jaga adalah biarlah Tuhan yang melihat bahwa yang kulakukan adalah sesuatu hal yang baik. Karena yang dari dunia ini, yang dari manusia, baik itu pujian, baik itu hinaan, kritikan, cacian, adalah hal yang pudar, adalah hal yang fana. Tetapi yang dari Tuhan adalah hal yang berlangsung sampai selamanya, adalah hal yang kekal. Inilah yang memberanikan para rasul. Pun orang-orang Yahudi, pun orang-orang Yunani menuduh mereka ini dan itu, menganggap mereka
cari panggung, cari pamor, cari makan, cari pengikut, dan lain-lain. Tapi mereka tahu, bukan itu motivasi kami. Karena kami sudah mengalami yang dilakukan oleh Allah kepada kami, maka kami memberitakannya. Begitu. Dan orang-orang yang telah diberitakan itu, itulah buktinya sendiri. Kita adalah bukti, kita adalah tulisan bagi pelayanan-pelayanan para rasul itu. Ketika kita melakukan yang diberitakan mereka tentang Yesus Kristus, tentang Injil kabar baik, tentang Injil keselamatan. Kita adalah tulisan-tulisan itu. Bukan hanya sekedar kitab-kitab yang dituliskan oleh tangan, tapi kita adalah orang-orang, kita adalah buku-buku yang dituliskan dengan tulisan-tulisan roh. Begitu. Kita adalah orang-orang itu. Dan kita pun dapat memberitakan firman itu kemudian dengan keberanian yang demikian, karena kita punya pengharapan yang demikian. Puji-pujian tidak kita dapatkan, bukan yang kita inginkan, bukan dari manusia. Pun itu baik, ada yang lebih baik lagi daripada itu, yaitu dari Tuhan Allah kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas anugerah-Mu, atas firman-Mu juga yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami kembali atas dasar pelayanan kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami melakukan pelayanan kami Tuhan bukan demi memuaskan ego kami, bukan pula sekedar menyenangkan hati orang lain. Lebih daripada itu Tuhan, kami hendak menunjukkan ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan telah selamatkan kami, bahwa Tuhan telah memelihara kami dari kehidupan kami sepanjang masa ini. Untuk itu Tuhan, pada hari ini juga kami memohon Tuhan tetap sertai kami di dalam segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan jauhkan mara bahaya. Biarlah kami melakukan segala aktivitas kami di dalam sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita hari ini, Amang-Inang. Kiranya aktivitas kita disertai oleh Tuhan. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati. Horas. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu.